Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, kita akan masuk ke dalam tema bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang saling memberi dorongan, semangat. Menjadi pribadi yang saling memberi dorongan, semangat. Seseorang yang terkenal, yaitu Walt Disney, membagi manusia ke dalam 3 kelompok orang. Dia mengatakan manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia pemberi racun yang baik. Tipe manusia ini adalah tipe manusia yang mematahkan semangat kita dan menginjak-injak kreativitas kita. Kita akan diberitahu bahwa kita tidak mungkin dapat melakukan apapun. Tipe yang kedua, jenis yang kedua adalah pemangkas rumput. Artinya, ini adalah tipe orang yang bermaksud baik, tetapi terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memangkas rumput di halaman mereka sendiri. Mereka nggak butuh atau tidak memperdulikan kebutuhan orang lain. Mereka nggak mau meninggalkan halaman mereka sendiri untuk membantu orang lain. Lalu akhirnya tipe peningkat kehidupan. Peningkat kehidupan adalah orang-orang yang menjangkau untuk memperkaya kehidupan sesama, kehidupan orang lain. Untuk mengangkat semangat mereka dan memberikan inspirasi kepada mereka. Kita perlu menjadi pribadi yang termasuk ke dalam tipe atau jenis peningkat kehidupan. Dan bahkan kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberi peningkatan kehidupan. Jadi, setiap orang, siapapun dia di muka bumi ini, dia perlu diberi dorongan, semangat. Entah itu orang yang sudah terkenal sekalipun, orang yang belum terkenal. Entah itu orang sukses atau orang yang belum sukses. Setiap orang di muka bumi ini perlu diberi dorongan, semangat. Seseorang bernama George Matthew berkata demikian. Dorongan semangat adalah oksigen bagi jiwa. Dorongan semangat adalah oksigen bagi jiwa. Kalau kita adalah seorang ayah, berilah dorongan semangat kepada anak kita. Apabila kita adalah seorang suami, berilah dorongan pada pasangan kita, pada istri kita. Apabila kita seorang pemimpin, berilah dorongan agar tim yang kita pimpin bisa menjadi efektif dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Seseorang bernama Abraham Lincoln berkata, "Jangan biarkan perasaan putus asa menyentuh hidup Anda, dan Anda pasti berhasil." Ada pasangan ayah dan anak, yaitu bernama Rick adalah ayahnya dan Dick adalah anaknya. Rick adalah anaknya, maksud saya, dan Dick adalah ayahnya. Rick Hoyt lahir tahun 1962. Tapi sayang, ketika dia lahir, dia dilahirkan
dalam kondisi yaitu kurang normal. Dia mengalami penyakit bernama cerebral palsy saat ia berusia 8 tahun. Dokter mengatakan kepada ayahnya bahwa Rick adalah seorang quadriplegic, yaitu penderita kelumpuhan pada kedua kaki dan tangannya. Dokter berkata bahwa Rick seharusnya disuntik mati pada waktu kecil karena dia tidak mungkin bisa berbicara, lumpuh seumur hidup, dan dia tidak bisa berkata-kata. Tetapi Dick sebagai ayah dari Rick tidak putus asa. Dia membesarkan anaknya dalam kondisi normal. Dan beruntung pada tahun ketika dia berusia 10 tahun, Tufts University mempunyai sebuah alat yang memungkinkan berkomunikasi melalui komputer. Dan langsung saja Rick dengan susah payah dia mengucapkan kata yang bertamanya, Go Bruins, Go Bruins. Rupanya dia suka olahraga dan dia adalah pendukung salah satu klub olahraga NHL Boston Bruins. Dan pada usia ke-15 tahun, Rick Witt ingin ikut lomba lari 5K, 5 km untuk acara sosial. Tetapi ayahnya agak meragukannya. Apalagi ayahnya tidak bugar, usianya sudah 40 tahunan. Pada waktu itu dia letnan kolonel di Angkatan Udara. Tetapi karena dia melihat senyuman di muka anaknya, dia berlomba. Dan singkat cerita, itu menjadi lomba maraton yang pertama kali. Ketika lomba maraton selesai, anaknya berkata, Papa, kalau saya berlari dan berolahraga, saya merasa tidak cacat dan saya merasa normal dan berarti. Kata-kata dari anaknya yang menjadi penderita quadriplegic itu mengangkat semangat ayahnya. Dan akhirnya mereka melakukan lomba maraton demi lomba maraton, lomba demi lomba. Setelah 4 tahun berlomba, mereka menantang satu perlombaan yang sangat berat yang dinamakan Ironman, yaitu renang 2,4 mil, ya, balap sepeda 112 mil, dan juga maraton 26,2 mil. Pada lari maraton Ironman ini, sang ayah hampir putus asa, tapi ketika dia mengingat, terngiang-ngiang kata anaknya bahwa, Papa, kalau aku berolahraga, aku tidak lagi merasa cacat. Akhirnya dia berlari dan berlari. Dan akhirnya singkat cerita, tim Hoyt ini, yaitu Rick dan ayahnya Dick, bahkan Rick akhirnya mendapat gelar sarjana dan dia bekerja di Boston University, membantu merancang sistem komputer bagi para penyandang cacat. Dan sampai Maret 2007, tim Hoyt telah menyelesaikan 942 perlombaan. Mereka telah berlari dalam 65 maraton dan 216 triathlon, termasuk 6 yang jaraknya seperti Ironman. Dan mereka akan terus berlari. Dick berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kami berdua taklukkan bersama. Itulah namanya memberi dorongan. Dengan memberi dorongan ada daya tahan dan bisa menginspirasi banyak orang. Salam memberi dorongan semangat dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.